Bayangin aja guys, pas kamu baru pengen masuk ke kapalnya, malah ada mumi. Ditemukan juga surat yang ditujukan mendiang kepada almarhum istrinya. Hai sih gengs, welcome to Marinasi. Makasih buat kamu yang udah klik video kali ini. Oke, kalau minggu lalu kita udah overthinking tentang umur bumi dan juga umur manusia, minggu ini kita bakalan bahas 3 penemuan paling epic dan mengerikan di bawah laut guys. Penemuan-penemuan kali ini tuh gila banget karena ada yang mengungkap sejarah dan ada juga yang ngeri banget dah. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Sekarang kita masuk ke penemuan yang pertama. Kira-kira kamu pernah nggak sih kepikiran gimana bentuk pil atau obat di zaman bahela? Apakah sama dengan yang ada sekarang guys? Hal ini bakal terjawab kalau kita flashback ke tahun 1974, di mana pas itu ditemukan sebuah kapal kuno yang namanya Relitto del Pozzino. Umurnya itu sekitar 2000 tahun dan tenggelam di lepas pantai Tuscany, Italia. BTW kapal ini tuh digali selama tahun 80 sampai 90-an guys. Dan bener-bener gak mudah untuk mengekspornya. Soalnya kan bangkai kapalnya tuh udah ditutupin sama tanaman dan akar-akarnya guys. Tapi dengan kegigihan ya akhirnya mereka bisa juga nih ngeksplor kapal ini dan ketemu beberapa barang penting. Misalnya lampu dari Asia Kecil, mangkuk kaca surya Palestina, sampai peti obat guys. Dan yang paling epicnya ini, di tahun 2004 ditemukan bejana timah dengan isi obat berdiameter 4 cm. Bentar-bentar, tahu dari mana kalau itu obat? Nah, jadi gini guys ceritanya. Wadah timah tadi itu masih tertutup rapat dan isiannya masih kering guys. Dan pas dicek, mereka tuh ada kandungan seng, pati, sama turunan tumbuhan. Dan tampaknya ini kayak obat mata atau pencuci mata gitu guys. Penemuan ini ngebuka sejarah yang luar biasa tentang obat-obatan di zaman kuno. Ya karena emang jarang banget guys nemuin obat-obatan di penemuan kayak begini. Oke, kita lanjut penemuan yang kedua. Kalau yang pertama tadi epic ya buat medis dan kedokteran. Nah kalau poin 2 sama 3 ini lebih ke ngeri guys. Coba aja kamu lihat gambar ini. Ini makam di bawah laut atau gimana? Ada 40 salib di kedalaman 20 meter lepas pantai La Palma, Kepulauan Canary. Siapa sangka kisah tentang ini dimulai sekitar 400 tahun yang lalu, tepatnya 1570. Ada apa Mar di zaman itu? Selama lebih dari 1 abad, Kepulauan Canary ini jadi salah satu situs dagang yang berharga. Sayangnya, hal ini malah menarik banyak bajak laut. Sampai suatu ketika ada misionaris dari Portugis yang namanya itu Inácio de Azevedo beserta 39 timnya pengen berlayar ke La Palma. Mereka tetap gaskan aja guys, terlepas dari banyaknya bajak laut yang suka neror di sini. Bener aja guys, kemalangan menimpa mereka dan menghabisi mereka dengan tragis. Sampai akhirnya beratus tahun kemudian di 1742, Paus Benediktus XIV memutuskan 40 orang ini sebagai martir. Kemudian tahun 2000, 40 salib ini dijatuhkan ke laut sebagai peringatan tentang kejadian tersebut. Wah, jadi yang kamu lihat ini bukan makam ya guys, melainkan sebuah tugu peringatan tentang apa yang terjadi di 1570. Turut berduka cita untuk misionaris dan para timnya. Oke, kita lanjut ke penemuan yang ketiga. Jeng. Apa jadinya kalau dalam kapal kamu nemu mumi kayak begini guys? Dan ya, ini bukan editan, tapi kejadian beneran pada bulan Februari 2016, tepatnya di lepas pantai Barobo, Provinsi Surigao del Sur, di mana saat itu nelayan menemukan mumi pria berusia 59 tahun dalam lambung kapal pesiar yang setengah tenggelam guys. Ternyata beliau adalah Manfred Fritz Bajorat dari Jerman. Wah, siapa nih Manfred Fritz Bajorat, Mar? BTW, posisi mendiang Manfred ini masih duduk depan meja, deket radio di kapal pesiar dengan kepala yang bertumpu sama lengan kanan guys. Jadi posisi tuh kayak gini. Dari kondisi tubuhnya, beliau tuh tampak kering dari luar, tapi kemungkinan bagian dalamnya nih udah mulai membusuk. Menurut profesor patologi, ini namanya mumifikasi guys. Dan terjadi karena peran udara, panas, dan juga air asin. Di sini sih nggak ada tanda-tanda pembunuhan, penyiksaan, atau perampokan.
Dan diyakini beliau tuh meninggal karena serangan jantung atau stroke. BTW kenapa dia bisa ada di sini sendirian, Mar? Nah, ini adalah cerita yang menarik, guys. Ditemukan juga surat dari Manfred yang ditujukan kepada mendiang istrinya, yaitu Claudia. Isinya tuh kayak begini. 30 tahun kita bersama di jalan yang sama. Kemudian kekuatan iblis lebih kuat dari keinginan untuk hidup. Kamu pergi dan semoga jiwamu menemukan kedamaiannya. Ternyata guys, sebelumnya pasangan ini tuh telah berlayar keliling dunia selama sekitar 20 tahun. Tapi pernikahan mereka tuh gak bertahan dalam perjalanan dan berakhir pada tahun 2008. Sementara 2 tahun kemudian atau 2010, Claudia ini meninggal dunia karena cancer guys. Dan memang kalau menurut banyak sumber ya, Manfred ini sebelum kematiannya udah menghilang selama bertahun-tahun guys. Sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi kayak gini. Turut berduka cita untuk Manfred dan juga mendiang istri. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Mana yang paling epic atau ngeri menurut kamu? Coba tulisin di komen. BTW masih banyak loh guys, penemuan-penemuan mind-blowing di bawah laut sana. Kalau mau lanjut, tulis juga part 2 di kolom komen. Request bahasan lainnya langsung aja di kolom komentar juga. Makasih udah nonton. This is Marinasi, and as always, what's your name? Bye-bye.